Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan seputar Mas Paling Cakap kali ini. Jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Forkompimda siapkan 365 personil gabungan, menjamin ketersediaan bahan pangan dan terus berupaya menstabilkan harga. Jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Polresta Cilacap menyiapkan 365 personil gabungan terdiri dari Polresta Cilacap, 35 personil Brimob Polda Jawa Tengah, 12 personil TNI, serta 6 personil dari masing-masing instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Satpol PP, Senkom, BPBD, dan Basarnas. Mereka akan ditempatkan di 5 pos keamanan yaitu di perbatasan Mergo dan Rawa Apu, pos Pamsar di Teluk Penyu, di Sampang di Stasiun Kota Kroya, dan ada pos terpadu TNI Polri di alun-alun Cilacap. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Cilacap, M. Wijaya, kebutuhan pokok di Kabupaten Cilacap terpantau aman dan stok mencukupi. Sedangkan upaya untuk menjaga stabilitas harga telah dilakukan berbagai cara seperti bazar pangan murah, operasi pasar melakukan pemantauan harga dan monitoring ketersediaan Kepokmas atau kebutuhan pokok masyarakat secara periodik. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruru Wicaksono mengatakan pihaknya akan menggelar operasi Ketupat Candi selama 13 hari mulai tanggal 4 hingga 16 April 2024. Operasi akan melibatkan 365 personil gabungan yang tersebar di 5 titik pos pengamanan terpadu. Sedangkan di titik paling rawan, kemacetan ada di Simpang 3 Sampang karena selain merupakan titik temu jalur mudik dari Jakarta, Bandung, Banyumas, dan Yogyakarta, juga adanya pintu kereta api. Kami paparkan bahwa untuk pos pengamanan kita ada 5 di perbatasan, kemudian di pantai, kemudian di pantai Teluk Penyu, itu namanya pos Pamsar, nanti kita tempatkan dulu di situ. Kemudian di Sampang, kemudian ada pos terpadu TNI Polri. Yang lainnya kita bentuk strong point, titik-titik penguatan di mana setiap ada titik kemacetan, kemudian ada kegiatan masyarakat, itu ada personil Polri di situ. Pertimbangannya begini, kan kalau pos pam itu kan statis ya. Kadang-kadang misalkan pos pam itu tempatnya di objek wisata. Objek wisata kan malam itu kan nggak ada kegiatan. Kan anggota di situ misalkan 24 jam. Kan lebih baik dulu kan 13 pos 1 pos anggaplah 20. Kalau yang naik piket 8 aja, yang 2/3 istirahat, jadi anggota itu banyak istirahat di beberapa titik. Akhirnya pos sedikit tapi anggota kita siagakan di titik-titik yang dibutuhkan. Penjabat Bupati Cilacap Awaludin Mouri mengatakan ada 3 hal yang menjadi pokok utama menjelang Idul Fitri, yaitu ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, potensi bencana alam, dan antisipasi arus mudik. Untuk stok bahan-bahan kebutuhan pokok dijamin mencukupi dan diupayakan harganya tetap terjangkau. Ya, intinya kita juga membuat surat edaran ke Pak Camat bagaimana agar Camat ini mengondisikan wilayah tadi aman, kondusif, termasuk ketersediaan bahan pokok, BBM, dan gas LPG. Dan ini bisa dilanjutkan ke desa-desa. Sehingga tadi ada juga nomor khusus yang bisa dihubungi apabila terjadi kekurangan-kekurangan. Ya, intinya mendukung Polri dalam pengamanan mudik ini, apalagi di puncak-puncak arus mudik dan juga puncak arus balik. Linmas juga nanti akan digerakkan lagi? Ya, termasuk Linmas, juga BPBD, kemudian petugas kesehatan juga standby di Puskesmas, di RSUD untuk menjaga. Tadi saya sudah umumkan, tanggal 1 sini bersama Forkompimda ini akan open house di pendopo, seluruh masyarakat diharapkan. Apalagi nanti ada Ustadz Mumpuni nanti yang kultum. Kita siapkan makanan ala kadar. Seperti tahun-tahun lalu sebelum adanya COVID, pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar open house di pendopo kabupaten pada hari pertama Idul Fitri dan akan diisi dengan tausiah dari Ustazah Mumpuni. Dari Cilacap, Ramyana Banyumas TV, laporkan.